Halo guys, jadi di video kali ini saya mau review salah satu motor legend yang sudah berumur sangat tua. Nggak terlalu tua sih ya, tapi ya bisa dibilang legend sih ya. Ya, jadi saya akan review motor saya sendiri, Yamaha Jupiter MX 135 New 2012. Jadi saya akan review ya. Ini reviewnya anjir. Mungkin di luar sana motovlogger atau mungkin apa namanya otomotif TV, otomotif vlogger itu mungkin reviewnya cuma 1 bulan pemakaian, 6 bulan pemakaian, maybe gitu ya. Tapi kalau ini 2012 beli dan 2022 baru review, jadi 10 tahun perjalanan. Lama gak tuh? Mungkin orang-orang reviewnya 1 bulan, 6 bulan. Ya kita buat beda lah, kita buat 10 tahun pemakaian Jupiter MX 135 New, biar beda kayak yang lain, jangan sama terus ya kan. Dan juga saya nggak punya uang buat beli motor baru. Jadi ya saya akan bercerita tentang motor ini. Lebih tepatnya sih kalau sekarang itu momennya bercerita ya, bukan review lagi. Karena kalau review ya memang kalau jadi reviewer tuh harus dicatat satu persatu, apapun kendala, apapun kelebihan dan kekurangan dari sebuah produk yang direviewnya. Tapi kalau ini ya bukan lagi review guys, ini masa saya sih nggak ingat sama sekali pertama kali beli gimana rasanya, kemudian mungkin 3 tahun yang lalu gimana rasanya, saya juga nggak inget. Saya kan orangnya pelupa ya. Ini lebih ke cerita pengalaman memakai Jupiter MX New 135 2012. Jadi dulu itu ceritanya gini guys, awal mula punya Jupiter tuh dulu waktu SMP kelas 2. Jadi ceritanya itu dulu SMP kelas 2 saya itu dibelikan motor guys, karena saya bisa belajar motor itu sekitar SMP kelas 1 atau mungkin SD kelas 6 kali ya. Kalau nggak salah sih SD kelas 6 udah pernah diajarin pakai motornya bapak, apa namanya, Fish Air. Saya pertama kali belajar motor nggak pakai motor Matic guys, langsung Fish Air ya, meskipun koplingnya bukan kopling basah kayak motor-motor laki, tapi pakai Fish Air lah. Kemudian kalau nggak salah kelas 1 SMP itu diajarin lagi guys pakai Kawasaki The Tracker. pada saat itu itu sekitar tahun 2011 ke 2012 ya. Jadi ceritanya seperti itu guys. Kemudian waktu SD atau SMP itu bapak cerita, tenang aja, kamu nanti bakal tak belikan motor buat kebutuhan sekolah kamu nanti, tapi ya sekitar akhir kelas 2 mau naik ke kelas 3 aja katanya gitu. Ya udahlah, dijanjin bapak beli. Tapi sementara kelas 1 dan kelas 2 masih antar jemput pakai itu angkutan umum dulu guys. Karena dulu itu bimbingan belajar itu mengharuskan berangkat pagi banget. Bahkan kalau ikut angkot jatuhnya telat. Dan juga pulangnya nggak bisa pulang bareng angkot. Biasanya pulangnya lebih lama, misalkan angkot jam 12 pulang jemput. Kemudian kalau bimbingan kelas 3 itu ya mungkin jam 1, jam 2, bahkan sampai setengah 3 gitu, tergantung mata pelajarannya. Jadi ya motor sangat dibutuhkan pada saat itu. Kemudian saat beli
Saya ditawarin sama bapak, kamu pengen motor apa? Ya saya nggak tahu ya, saya bukan saat itu nggak ada gambaran pengen motor apa, apakah pengen motor kopling basah atau kopling kering, atau mungkin motor bebek, motor matic. Saya nggak ada pandangan, pokoknya dibelikan gitu loh. Dan pada saat itu saya diajak ke ya salah satu dealer Yamaha di depan SMP dulu guys. Ada di depan SMP dulu, SMP Negeri 2 Regu Jampi itu ada dulu. Nah bapak di situ waktu itu sama om. Saya baru keluar dari SMP, dari sekolah. Wah, dengar bapak ada di situ langsung, waduh ini motor baru, asik. Kemudian dulu tuh udah masuk, udah lihat motor-motor kan, wah ini gede-gede banget, motornya bagus-bagus banget. Saya nggak ada pandangan mau milih motor ini, nggak ada dulu itu. Tapi pada saat masuk dealer saya jatuh hati kepada New Vixen pada saat itu. Vixen 2012 juga. Ya, terus bapak tanya, kamu pengen motor apa? Pilihin sudah gitu kata bapak. Pilihin dah. Oke, setelah pilih saya bilang ke bapak, aku pengen, nggak tahu pengen apa ya, bingung. Aku bilang gitu ke bapak. Saya bilang gitu ke bapak. Terus bapak bilang lagi, terserah kamu pilih yang mana, tapi kata ibu kamu tadi beli motornya jangan yang mahal-mahal, jangan lebih dari 20 juta. Anjir, itu sebelum bapak ngomong gitu, saya udah lihat motor Vixen itu bagus duluan. Wah ini motor Vixen keren nih, bagus nih anjir. Udah mau milih motor Vixen, ternyata bapak bilangnya budgetnya jangan mahal-mahal, kata ibu titip salam gitu, di bawah 20 juta kalau bisa. Ya akhirnya kepilihlah Jupiter MX New 135 Red ini yang sekarang saya pakai. Kemudian oke lah pilih, ya namanya juga dibelikan. Ya udahlah, mau gimana lagi, tetap menjadi motor satu. Ya waktu itu motor baru guys, ya kan keren kan, berangkat sekolah naik motor sendiri gitu. Wah enak, pada saat itu motornya enak banget. Karena ini termasuk motor berkopling, jadi ya nggak apa-apa lah, saya maafkan lah, meskipun tipenya bukan Vixen, tapi saya terima, gitu aja. Yang penting nggak matic, karena dulu maticnya itu ya pada saat itu ya bagus-bagus lah ya maticnya, nggak dilihat dari sekarang. Kalau dilihat dari sekarang, matic zaman dulu itu kurang bagus, kurang menarik. Jadi motor ini itu enak. Dulu waktu pertama kali beli, selang mungkin berapa ya, di 1 tahun itu pernah saya adu drag main-main gitu. Drag main-main sama teman-teman tongkrongan. Dulu tuh saya punya teman-teman tongkrongan di SMP, jadi saya adu drag iseng-isengan, adu speed sama FU, Satria FU 150 pada saat itu. Keluaran maybe lebih tua FU sedikit waktu itu ya, mungkin keluaran 2011 atau 2010. Ya itu hampir ngimbangin loh. Saya langsung pikir, wah ini keren nih motor, enak banget. Dan akhirnya ya saya memutuskan untuk tetap merawatnya. Meskipun beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun ke belakang sempat ada kepinginan buat ganti motor, tapi apalah daya, orang tua masih belum merestui, begitu juga Tuhan belum merestui. Ya insya Allah ke depan ganti lah ya, atau mungkin disimpan buat koleksi bersejarah gitu ya. Jadi motor ini tuh sebenarnya enak, cukup kalau buat harian saja. Kalau misalkan kalian cuma butuhnya motor yang penting bisalah buat akomodasi pergi kerja, pulang kerja, kemudian
ya 1 minggu full kerja gitu ya cukup banget. Tapi kalau kalian pengen motor yang performanya tinggi untuk di kelas motor bebek, ya masih kurang lah guys, karena masih ada Supra GT yang sudah 150 cc guys. Kalau kalian pilih performa ya mending pilih Honda. Tapi kalau buat harian aja ini udah cukup. Motornya itu enak, riding positionnya ya enak. Tapi dulu tuh sempat ada kendala gini guys, kalau nggak salah ya udah ngelewat 3 tahun dari beli baru, sekitar tahun 2015-an 2015-2016 itu sempat koplingnya tuh slip. Artinya biasanya dari lampu merah tuh, lampu merah mana apa, lampu merah berhenti, kemudian di gigi netral, biasanya saya gitu, nggak turun ke gigi 1 tapi ke gigi netral, kemudian setelah lampu merah jalan saya gigi 1 dan saya kadang-kadang itu gaspol. Nah setelah mau ke gigi 2 gaspol, kemudian saya oper ke gigi 2. Kemudian pada saat saya mau ngoper ke gigi 3 itu kadang-kadang suka tiba-tiba ke netral gitu loh. Jadi udah gas udah saya tekan, kopling udah saya lepasin, jadi malah gereng gitu loh, kayak ngeblayer. Itu nggak cuma sekali terjadi, mungkin maybe kalau boleh saya hitung lebih dari 10 kali ya kejadian itu sejak pertama kali beli motor ini sampai sekarang. Itu lebih dari 10 kali. Entah itu hal yang wajar atau gimana, tapi yang jelas itu masih bisa diakalin ya hal seperti itu. Mungkin karena ada apa, mungkin saya juga nggak tahu otomotif ya. Kalau buat boncengan pun ya masih enak juga, karena beberapa momen juga saya dibuat boncengan sama teman, itu masih enak. Dan kalau menurut saya motor ini udah cukup banget buat saya ya. Tapi kadang-kadang juga saya nggak cukup karena performanya kurang gahar ya. You know lah, motor 135 cc apa yang mau diandelin, ya udah apa adanya 135 cc ya udah gitu. Kalian nggak bakal bisa nyalip Vixen, apalagi maybe nyalip RX King atau XR yang XR siluman. Tapi saya juga nggak pernah ngerasain Jupiter MX New yang sekarang, apalagi sekarang kan keluar Jupiter MX King yang 150 cc. Saya belum pernah nyobain. Ya mungkin suatu saat lah kalau ada orang yang berkenan meminjamkan 1 unit untuk dicoba, ya bolehlah kontak saya di DM. Oke, maybe segitu dulu aja videonya ya, review nggak jelas motor ini, review sedikit sekaligus sejarah sedikit. Si Red ini SMP saya tadi guys, yang saya bilang. Jadi motor ini itu adalah salah satu motor legenda buat saya, karena udah menemani 10 tahun warawiri saya. Ini 10 tahun masih 54 ribuan loh kilometernya. Ya karena saya jarang pakai motor ini guys. Kalau nggak buat sekolah dulu ya udah nggak kemana-mana. Apalagi kalau buat kuliah. Kalau nggak kuliah ya nggak kemana-mana. Apalagi sekarang udah kerja, udah nikah, nggak ada kegiatan di luar pekerjaan atau mungkin di luar rumah, ya semakin jarang dipakai. Jadi nggak heran 10 tahun itu masih 54 ribuan. Punya om saya itu udah mungkin 2 kali 0 ya. Udah panjang banget ceritanya. Jadi motor ini enak, entah generasi yang baru ini gimana rasanya. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe channel ini dan channel saya yang satu, dan juga subscribe channel istri saya. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa dan tetap diberikan rezeki yang lancar, supaya kalian tetap berguna bagi lingkungan. Oke, thank you for watching. Di sini Dandi out.
Thank you.